Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah terkait bagaimana cara pengambilan keputusan ketika mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mohon maaf bisa mengganggu waktunya sebentar. Insyaallah siap. Begini Bu, saya ada tugas CGP mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Bolehkah Bu saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Ya, Ya silahkan. Bu, terima kasih banyak. Begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD 8 Bangkalak Barat ini, adakah satu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Siap. Kalau terkait dengan dilema atau kasus memang banyak, tapi berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi sehingga untuk mengidentifikasi dilema etika tersebut dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Terima kasih Bu, jawabannya luar biasa. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan Bu? Ya. Kalau dalam hal mengambil keputusan, itu saya sebagai kepala sekolah selalu mempertimbangkan masukan dari beberapa rekan-rekan guru atau teman sejawat yang bisa dikatakan dituakan dalam sekolah ini. Terkadang itu guru yang dalam hal ini yang senior atau boleh dibilang yang wakil kepala sekolah, tapi kan kalau di SD tidak ada yang namanya wakil kepala sekolah, tapi seperti biasa kepala sekolah itu selalu menunjuk atau membantu tugas-tugas wakil kepala sekolah itu dalam hal orang yang dituakan, guru yang dituakan selalu membantu kami dalam menyelesaikan segala masalah atau dilema-dilema dan tidak lupa juga kami meminta pendapat atau masukan dari pengawas sekolah untuk mencari solusi atau penyelesaian seperti itu. Ya Bu, luar biasa. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau biasanya saya mencari informasi dulu dari berbagai pihak, baik dari teman sejawat, orang tua siswa dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah. Kemudian kami lihat dari tergantung permasalahan yang berkenaan dengan apa, lalu setelah didapatkan berbagai informasi tersebut, saya melakukan analisis dalam mengambil keputusan yang terbaik. Ya Bu, terus hal-hal apa saja yang selama Ibu ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yakni adanya komunikasi dengan dewan guru dan komite sekolah. Ya. Ya, terus selama ini hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini seperti apa Bu? Kalau terkait dengan tantangannya, itu masih kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa itu sendiri. Tantangannya apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah langsung Ibu penyelesaiannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dengan bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal. Kalau terkait dengan jadwal, tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
kira-kira Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika seperti ini, Bu? Ya, yang membantu utamanya itu selain keluarga yang mendukung dalam hal ini, rekan-rekan guru, teman-teman sejawat, semua warga sekolah yang perlu kerjasama dan kekompakan sebagai sebuah tim dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada berkenan dengan dilema etika dan rujukan moral. Luar biasa Bu. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Kalau pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil segala keputusan. Ya seperti itu. Oh ya Bu, terima kasih banyak Bu. Luar biasa Bu. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Mohon maaf Bu, bisa mengganggu waktunya sebentar Bu? Bisa. Dengan Be- senang hati. Begini Bu, kami ada tugas dari CGP untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Nah, bolehkah Bu saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh Bu, silakan. Ya, begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD 4 Bangkalak Barat, adakah satu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah ini menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Nah, jika ada, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya, baik, terima kasih Ibu Lina. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang masalah itu hampir semua sekolah mempunyai masalah yang sama. Namun dalam mengidentifikasi semua masalah tersebut, terlebih dahulu saya sebagai kepala sekolah itu melihat tipe kasus tersebut, apakah dia masuk dilema etika atau dia masuk di bujukan moral. Luar biasa Bu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, Bu? Oh ya, baik, terima kasih. Jadi berdasarkan dari kasus yang biasa kami hadapi di sekolah, kami di sekolah itu bersama dengan rekan-rekan guru serta seluruh rekan yang ada di sekolah, kita tuh bermusyawarah untuk menangani bagaimana solusi yang harus kita hadapi sebelum kita memutuskan dan mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Begitu ya Bu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasa saya mencari informasi terlebih dahulu dari berbagai kasus, dari berbagai pihak, kemudian kita cari tahu apa penyebab dari permasalahan tersebut, kemudian kita bicarakan dengan semua pihak yang ada di sekolah, termasuk guru, komite, sebelum kita memutuskan kasus tersebut. Dimusyawarahkan dulu baru kita putuskan. Masyarakat ya Iya, Bu. dimusyawarahkan dulu. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, jadi pengambilan keputusan yang paling efektif bagi saya yaitu adanya komunikasi dengan seluruh dewan guru dan komite sekolah yang ada di sekolah kami. Terus kan selama ini ada tantangan yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Jadi kalau berbicara masalah tantangan Ibu, terus terang juga itu tantangan banyak sekali. Tapi bagaimana upaya kita sebagai kepala sekolah dalam menghadapi tantangan itu, misalnya masih banyak tenaga pendidik, masih banyak itu
anak didik kita yang belum memiliki atau kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua itu sendiri. Seperti itu ya Bu. Iya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Baik. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya baik, jadi untuk jadwal tersendiri dalam menangani kasus ibu di sekolah kami tidak ada jadwal tersendiri, tapi kita langsung berkoordinasi dengan seluruh pihak sekolah. Ya, terus begini Bu, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, jadi baik Bu. Jadi selain keluarga, peran seluruh rekan sejawat juga penting. Yang perlu kita kerja itu kerjasama dan kekompakan sebagai satu tim dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah. Luar biasa Bu ya. Terus Bu, yang terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Ya, baik. Jadi pembelajaran yang bisa saya petik dari pengambilan keputusan yaitu dalam mengambil suatu keputusan harus mempertimbangkan budaya di lingkungan sekolah tersebut. Luar biasa Bu, terima kasih banyak Bu Ya Bu, atas sama-sama waktunya Ibunya. yang diberikan kepada saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.